Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami eh, terkait dengan graph order n dengan dimensi partisi tertentu. Konsep dimensi partisi dikenalkan pertama kali oleh Chartrand dan kawan-kawan pada tahun 1998. Konsep ini merupakan perluasan dari konsep dimensi metrik yang diperkenalkan secara terpisah oleh Slater pada tahun 1975 dengan menggunakan istilah himpunan pembeda dan oleh Hardy dan Melter pada tahun 1976 dengan menggunakan istilah himpunan lokasi. Berikut kami berikan definisi dari dimensi partisi. Misalkan G adalah sebarang graf, kemudian V adalah simpul pada graf G, S merupakan subhimpunan simpul pada graf G. Definisikan jarak dari V terhadap S sebagai minimum jarak dari V terhadap X, di mana X termuat di S. Kemudian, misalkan suatu partisi Pi itu memiliki K unsur S1 sampai dengan SK. Jika jarak dari V terhadap SI berhingga untuk semua titik V, maka dapat kita definisikan representasi dari V terhadap partisi P sebagai K-tuple, jarak dari V ke S1, jarak dari V ke S2, sampai dengan jarak dari V ke SK. K partisi di atas dinamakan sebagai partisi pembeda jika setiap dua titik pada graf G memiliki representasi yang berbeda. Kemudian, K terkecil yang memenuhi definisi di atas dinamakan sebagai dimensi partisi dari graf G, dinotasikan dengan PDG untuk graf terhubung G atau PDDG untuk graf tak terhubung G. Berikutnya kami berikan contoh sederhana graf G, graf terhubung dengan 7 simpul, V1, V2, sampai dengan V7. Jika dimisalkan partisi pertama yaitu Pi1 dengan 3 unsur S1, S2, dan S3, di mana S1 memuat simpul V1, S2 memuat simpul V2 dan V5, kemudian S3 memuat simpul sisanya, maka dapat dicek bahwa representasi V3 sama dengan V4. Artinya Pi1 bukan partisi pembeda. Jika didefinisikan ulang, yaitu Pi2 masih dengan 3 partisi S1, S2, S3, di mana S1 memuat V1, S2 memuat V3, kemudian sisanya termuat di S3, maka dapat dicek bahwa representasi setiap simpul pada graf G terhadap partisi Pi2 berbeda semua. Artinya dimensi partisi graf G ini terbatas di atas oleh 3. Berikutnya, karena tidak terdapat suatu partisi pembeda dengan 2 unsur, maka dimensi partisi graf G itu minimal adalah 3. Artinya dapat disimpulkan bahwa dimensi partisi pada graf ini itu sama dengan. Terkait hasil terdahulu untuk konsep dimensi partisi, beberapa peneliti mengkaji dimensi partisi untuk beberapa kelas graf tertentu, antara lain untuk graf bintang ganda, graf caterpillar, kemudian graf roda, kemudian graf multipartit lengkap, kemudian untuk kelas graf pohon. Selanjutnya, untuk karakterisasi graf berorder n, telah dilakukan untuk yang memiliki dimensi partisi 2, n kurang 1, dan n oleh Chartrand. Kemudian yang memiliki dimensi partisi n kurang 2 oleh. Hasil lain adalah dimensi partisi pada graf hasil operasi Binner, yaitu perkalian Kartesian, kemudian perkalian corona, kemudian perkalian kuat, dan graf hasil subdivisi. Baik, pada tahun 2000 Chartrand sudah mengkarakterisasi graf order n dengan dimensi partisi 2 dipenuhi hanya oleh graf lintasan, kemudian yang memiliki dimensi partisi n hanya dipenuhi oleh graf lengkap, kemudian yang memiliki dimensi partisi n kurang 1 hanya dipenuhi oleh 3 graf yang diberikan.
Mereka juga memberikan hubungan antara dimensi partisi dan diameter pada graf, yaitu dimensi partisi graf dibatasi di atas oleh N kurang diameter ditambah 1. Kemudian pada tahun 2008, Tomescu melakukan karakterisasi graf order N dengan dimensi partisi N kurang 2. Mereka menunjukkan terdapat 23 graf yang memenuhi kondisi ini. Namun, kami menemukan bahwa beberapa graf itu memiliki dimensi partisi yang lebih kecil, yaitu N kurang 3. Di antaranya graf K1 N kurang 1 ditambah E, kemudian graf KN dikurang himpunan sisi E seperti ini, dan G3, G5, serta dua graf yang diberikan pada bagian bawah ini, G11 dan K2 N kurang 2 kurang E. Dua graf lain pada hasil Tomescu ini, yaitu G4 dan G6, itu saling isomorfik. Kemudian kami definisikan satu graf tambahan lain yang tidak termuat di hasil teorema ini. Kami namakan sebagai graf F yang memiliki dimensi partisi juga N kurang 2. Selanjutnya pada tahun 2020, kami melanjutkan karakterisasi pada graf order N dengan dimensi partisi N kurang 3. Dalam hal ini kami fokus pada saat diameter graf G-nya sama dengan 2. Kami menunjukkan beberapa kelas graf yang terpenuhi di sini. Lebih kurang ada 114 graf yang memenuhi kondisi tersebut. Di tahun 2023, kami melakukan penelitian ini untuk kondisi di mana diameter graf G-nya adalah 3 atau 4. Kemudian kami menemukan bahwa ada 46 graf yang memenuhi karakterisasi ini. Baik, selanjutnya di tahun 2024, kami mengkaji graf tak terhubung dengan dimensi partisi 3. Dalam hal ini, graf yang kami kaji adalah gabungan lingkaran yang tak homogen, yaitu G, yang berupa gabungan lingkaran CMI. Di mana di sini order pertamanya itu paling kecil adalah, minimal itu 3, kemudian order MI plus 1 berikutnya itu minimal MI ditambah 3. Kami buktikan bahwa dimensi partisi pada graf gabungan graf lingkaran tak homogen ini sama dengan 3. Berikut alur pembuktiannya. Kemudian hasil berikutnya, misalkan graf G masih berupa gabungan lingkaran yang tak homogen dengan kondisi yang sama dengan hasil sebelumnya, kami definisikan beberapa himpunan sisi baru untuk membentuk graf baru. Kami namakan sebagai graf GJ dari graf G yang berupa gabungan lingkaran tak homogen ini. Kami definisikan himpunan sisi E1, E2 sampai dengan E7. Sebagai contoh, pertama kita punya graf G gabungan lingkaran tak homogen, yaitu C7 gabung C10 gabung C13. Berikutnya, jika graf G ini digabungkan dengan himpunan E1, E2, dan E3 yang didefinisikan di slide sebelumnya, kita peroleh graf G1. Kemudian contoh berikutnya, kita punya graf G berupa gabungan C7, C10, ini C14. Kemudian graf barunya yaitu graf G2, yaitu gabungan G dengan himpunan sisi E1, ini bagian E1, ini E2, ini yang bagian E4. Gitu. Nah, kami buktikan bahwa dimensi partisinya itu sama dengan 3. Kemudian hasil berikutnya, kami menunjukkan bahwa jika himpunan sisi yang ditambah itu subhimpunan dari E1, E2, sampai dengan E7 dari definisi sebelumnya, yang bagian ini, subhimpunan sisi dari sini, kami tunjukkan bahwa dimensi partisinya juga sama dengan 3. Gitu. Berikut contohnya di sini, kita punya pertama graf G-nya, gabungan lingkaran tak homogen adalah C7, gabung C10, gabung C13.
Kemudian graf yang terbentuk pada bagian kiri itu graf G1 berupa G gabung E1. Ini himpunan sisi E1 bagian sini. Kemudian ini bagian E2 dan ini bagian E3. Kemudian jika beberapa sisi dari E1, E2, E3 dihapus, kita peroleh dua kemungkinan di sini. Graf bagian tengah atau bagian yang kanan. Nah, ini memiliki dimensi partisi yang sama dengan 3 semuanya. Oke, hasil berikutnya untuk graf G berupa gabungan lingkaran dari hasil sebelumnya, kemudian G1, G2, G3 yang telah didefinisikan. Nah, jika beberapa um, busur pada graf G-nya dihapus, membentuk graf uh, uh, terhubung. Nah, kami juga buktikan bahwa dimensi partisinya itu sama dengan 3 juga. Jadi, graf G1, G2, G3 dikurangi himpunan sisi H1, H2, H3, subhimpunannya itu membentuk graf yang memiliki dimensi partisi sama dengan 3. Sebagai contoh di sini, jadi busur yang dihapus yang menghubungkan dua simpul bagian lingkaran kedua ini. Semuanya, kemudian juga menghubungkan beberapa simpul di lingkaran bagian ketiga. Gitu. Ini contoh lainnya. Kemudian ini bagian untuk yang C dan D pada saat lingkarannya itu untuk orde berikutnya tidak persis sama dengan orde sebelumnya tambah 3. Nah, untuk semua graf ini dimensi partisinya itu sama dengan 3. Baik, dari hasil yang telah kami paparkan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Yang pertama di sini, untuk graf orde N dengan dimensi partisi 1, 2, N kurang 1, dan N kurang 2 dan N kurang 3 itu sudah dilakukan sih. Jadi yang tersisa adalah untuk graf orde N dengan dimensi partisi di himpunan tutup 3, kemudian sampai dengan N kurang 4. Itu masih terbuka, isi open problem. Kemudian untuk graf orde N dengan dimensi partisi N kurang 2 hanya terdapat 17 graf yang memenuhi kondisi tersebut, bukan 23, seperti hasil yang disampaikan oleh Tomescu. Kemudian untuk karakterisasi graf orde N dengan dimensi partisi N kurang 3, jika diameternya 2 ada 114 graf yang memenuhi, jika diameternya 3 ada 41 graf, kemudian jika diameternya 4 ada 5 graf. Kemudian dua kesimpulan terakhir itu untuk gabungan cycle yang tak homogen yang ditambahkan beberapa busur yang menghubungkan antar simpul di cycle yang berbeda. Kemudian beberapa busur dihapuskan pada cycle tak homogennya. Kami tunjukkan bahwa dimensi partisinya juga sama dengan 3. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.